Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi game. Pada video pertama ini, ada 3 bahasan yang saya akan bahas. Bahasan pertama yaitu tentang teknologi game, bisnis dalam game komputer, 3D Engine, dan Scan Grab. Dalam Scan Grab ada Upgrade 3D, Processing, Game Maker, Unity, dan lain-lain. Sedangkan bahasan kedua ada desain skenario, script, dan storyboard pada game komputer. Bahasan ketiga yaitu Artificial Intelligence pada game, Decision Making, Decision Tree, State Machine, dan Rule Based. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada bahasan pertama. Pengertian game atau permainan. Game atau permainan adalah sesuatu yang sangat digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game berarti hiburan. Permainan game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual. Sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Saat ini, perkembangan game di komputer sangat cepat. Para pengelola industri game berlomba-lomba untuk menciptakan game yang lebih nyata dan menarik untuk pemainnya. Hal ini membuat perkembangan game di komputer sangat cepat, sehingga game bukan hanya sekedar permainan untuk mengisi waktu luang atau sekedar hobi, melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreativitas dan tingkat intelektual para penggunanya. Sejarah perkembangan game. Generasi game pertama muncul pada Atari 2600, yaitu merupakan konsol game pertama yang sukses di masanya. Atari 2600 ini dirilis pada Oktober 1977. Sedangkan generasi kedua muncul Atari 7800. Konsol ini dirilis pada Juni 1986. Pada Atari 7800 ini telah menggunakan konsol untuk memudahkan pemain dalam melakukan permainan. Bisnis dalam game komputer. Bisnis dalam game komputer berkembang pesat seiring dengan perkembangannya teknologi canggih saat ini. Dahulu, kita hanya dapat menikmati game yang tersedia di dalam komputer itu sendiri, seperti pinball dan solitary. Namun, sekarang sudah tersedia game online dan juga games yang dapat di-download baik free maupun berbayar. Game berbayar juga merupakan bisnis, karena sama saja dengan kita mengeluarkan uang untuk membeli sebuah barang. Contohnya, game berbayar itu kita harus membeli sebuah karakter atau membeli sebuah darah ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah contoh game. Ini contoh game adalah Super Mario Bros. Platform media yang bisa dijadikan pilihan untuk advert games. Personal komputer berupa aplikasi game pada PC. Game ini dijalankan pada personal komputer. Pada media personal komputer, durasi waktu penayangan adalah tidak terbatas selama game tersebut bagus dan mampu menghibur audiens atau pemain. Maka selama itulah tingkat kemungkinan untuk dilihat audiens akan semakin tinggi. Web-based game, yaitu aplikasi game yang diletakkan pada server di internet, di mana audiens atau pemain hanya perlu menggunakan akses internet dan browser untuk mengakses game tersebut. Korporat yang memiliki keinginan mengumpulkan komunitas internet dan sekaligus memperkenalkan produk atau brandnya kepada komunitas internet sangat cocok untuk memilih media games online internet ini, smartphone atau pocket PC. Aplikasi game yang jalan pada mobile device bersistem operasi Windows Mobile 2003 atau 2004 ataupun Windows Mobile 5. Produk yang memiliki target market status ekonomi AB dan karakter pengusaha atau eksekutif muda sangat cocok apabila menggunakan media pocket PC atau smartphone sebagai bagian aktivitas kegiatan advertising. Game bertemakan strategi ataupun simulasi bisnis pada umumnya lebih disukai oleh orang-orang golongan ini. Cellphone atau mobile phone. Aplikasi game untuk cellphone atau mobile phone sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan potensi pelanggan dengan golongan status ekonomi responden A, B, dan C. Produk yang memiliki target golongan ABG, remaja, anak kuliah, eksekutif muda sangat tepat menggunakan media ini.
Mengingat pada golongan inilah mereka suka sekali mencoba dan mengeksplorasi fitur aplikasi yang tersedia pada mobile atau cellphone mereka. Mereka biasanya aktif mencari aplikasi bersifat fun atau game yang dapat mengisi waktu senggang mereka. Nah, ini adalah contoh game Dota 2. Dota 2 adalah permainan game personal komputer yang dilakukan secara online. Game Dota 2 berasal dari game terdahulunya yaitu Warcraft. Dota 2 dimainkan secara online dan secara tim. Aplikasi untuk membuat game. Game Maker merupakan suatu program yang bisa dikatakan cukup simpel dan mudah untuk digunakan. Dengan program ini, Anda dapat menciptakan game jenis apa saja yang Anda inginkan, seperti racing, action, fighting, RPG, adventures, puzzle, taktik, simulation, dan lain-lain. Program ini lebih fokus pada game berjenis dua dimensi, tetapi program ini juga menyediakan fitur yang memungkinkan Anda untuk membuat game jenis 3D. Namun Anda tidak bisa membuat game sekelas Halo, Empire Arts, Need for Speed dengan program ini. Ogre, Object Oriented Graphic Rendering Engine, adalah mesin 3D fleksibel. Adegan berorientasi ditulis dalam C++, dirancang untuk membuat lebih mudah dan intuitif bagi pengembang untuk menghasilkan aplikasi. Memanfaatkan grafis 3D hardware accelerated, Ogre bisa dan memang telah digunakan untuk membuat game. Tapi Ogre sengaja dirancang untuk memberikan hanya solusi grafis kelas dunia. Untuk fitur lain seperti suara, jaringan, AI, tabrakan fisika, dan lain-lain, Anda perlu untuk mengintegrasikan dengan library lain. Fitur-fitur dalam Ogre sederhana, mudah digunakan. OO dirancang untuk meminimalkan upaya yang diperlukan untuk membuat adegan 3D dan untuk menjadikan independen dari implementasi 3D yaitu Direct 3D atau OpenGL. Persyaratan umum seperti membuat manajemen negara, pemusnahan spesial, berhubungan dengan transparansi dilakukan untuk Anda seperti otomatis, menghemat waktu yang berharga, desain rapi, bersih dan dokumentasi penuh dari semua kelas mesin, mesin stabil, digunakan dalam beberapa produk komersial. Ini contoh dari game hasil pembuatan dari Ogre, yaitu game Angry Bird. Unity 3D. Unity merupakan ekosistem mengembangkan game. Mesin render yang kuat terintegrasi dengan satu set lengkap alat intuitif dan alur kerja yang cepat untuk membuat konten 3D interaktif. Penerbitan multiplatform yang mudah, ribuan kualitas, aset siap pakai di Asset Store, dan berbagai pengetahuan di komunitas. Ini ada contoh game yang dihasilkan dari Unity 3D. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi kedua tentang skenario, script, dan storyboard. Desain skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dasar untuk membuat film adalah skenario, maka dasar untuk membuat game adalah desain dokumen, atau lebih mudahnya disebut skenario game. Skenario game adalah langkah awal dalam membuat sebuah game. Dengan skenario game, dapat mempermudah kita menyelesaikan game yang akan kita buat. Skenario game adalah sebuah cerita khusus yang melatar belakangi kejadian-kejadian dalam game. Script. Dalam pemrograman komputer, naskah adalah sebuah program atau urutan instruksi yang ditafsirkan atau dilakukan dengan program lain daripada oleh komputer prosesor. Script adalah semacam bahasa pemrograman dalam tingkat kesulitan yang lebih rendah, tanpa aplikasi hasil kompilasi interpreter. Script biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleks, dan hasil script digunakan oleh bahasa pemrograman yang lebih kompleks itu. Script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang pada saat itu diakses.
Jenis script sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah situs. Semakin banyak script yang digunakan, maka akan terlihat semakin dinamis dan interaktif serta terlihat lebih bagus. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML. Macam-macam script, PHP, ASP, JSP, JavaScript, Java Applets, dan VB Script. Storyboard. Storyboard pada game sedikit berbeda dari storyboard animasi, di mana storyboard game terdapat goal atau mission yang akan dibuat oleh pada game itu sendiri. Kemudian storyboard pada game menjelaskan tentang alur permainan itu sendiri, seperti apa tergantung dari jenis game. Misalnya, game bergenre arcade tidak memiliki alur cerita, namun game tersebut menitik beratkan pada perolehan poin. Jadi, storyboard yang dibuat yaitu bagaimana pemain mendapatkan nilai atau poin setinggi mungkin. Artificial Intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika Fuzzy, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari decision tree adalah mengubah data menjadi pohon, keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga mengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Finite State Machine (FSM) adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut: state, event, dan action. Pada satu saat dan periode waktu yang cukup signifikan, sistem berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistem itu sendiri. Transisi keadaan. Kelebihan finite state machine yaitu sederhana sehingga mudah diimplementasikan, bisa diprediksi responnya, komputasi ringan, relatif fleksibel, merupakan metodologi AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kekurangan FSM. Karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sistem bisa dikomposisi menjadi state. Kondisi untuk transisi state adalah tetap. Rule-based system. Rule-based system adalah suatu program komputer yang memproses informasi yang terdapat di dalam working memory dengan sekumpulan aturan yang terdapat di dalam basis pengetahuan menggunakan mesin inference untuk menghasilkan informasi baru. Sebuah rule-based system dapat dibentuk dengan menggunakan sebuah assertion set yang secara kolektif membentuk working memory dan sebuah rule set yang menentukan aksi pada assertion set. Buat sistem berbasis aturan, sekumpulan fakta yang mewakili working memory. Ini dapat berupa suatu keadaan yang relevan dengan keadaan awal sistem bekerja. Sekumpulan aturan. Aturan ini mencakup setiap tindakan yang harus diambil dalam ruang lingkup permasalahan yang dibutuhkan. Kondisi yang menentukan bahwa solusi telah ditemukan atau tidak. Hal ini berguna untuk menghindari looping yang tidak akan berakhir. Pendekatan forward chaining, di mana rule yang diproses berdasarkan sejumlah fakta yang ada dan didapatkan konklusi sesuai dengan fakta-fakta tersebut. Pendekatan forward chaining disebut juga data-driven. Backward chaining, di mana diberikan target, kemudian rule yang aksinya mengandung goal di-trigger. Backward chaining ini cocok untuk menelusuri fakta yang masih belum lengkap, disebut juga goal-driven. Most specific,
Strategi ini berdasarkan pada jumlah kondisi aturan. Hal ini didasari pada asumsi jika ia memiliki sebagian besar kondisi, maka memiliki relevansi ke data yang ada. Last recently used menyimpan data yang terakhir dipakai untuk selanjutnya dipakai kembali ke dalam permasalahan, jika memang problem yang dihadapi sama. Pathfinding. Metode pathfinding paling mudah ditemui pada game-game bertipe strategi, di mana kita menunjuk salah satu tokoh untuk digerakkan ke lokasi tertentu dengan mengklik lokasi yang hendak dituju. Si tokoh akan segera bergerak ke arah yang ditentukan, dan secara cerdas dapat menemukan jalur terpendek ataupun menghindari rintangan-rintangan yang ada. Algoritma searching, pencarian, merupakan proses yang sangat penting dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Algoritma pencarian, searching algoritma, adalah algoritma yang menerima sebuah kata kunci dengan langkah-langkah tertentu, akan mencari rekaman dengan kata kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau tidak ditemukan. Pencarian sekuensial. Pencarian beruntun adalah proses yang membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Pencarian biner. Metode ini digunakan untuk kebutuhan pencarian dengan waktu yang cepat. Prinsip pencarian dengan membagi data atas dua bagian mendasari metode ini. Data yang disimpan di dalam larik harus sudah terurut. Data terurut yang paling efisien yaitu metode pencarian bagi dua atau pencarian biner. Ini adalah contoh program dari pencarian biner. Integer main, integer A sampai dengan 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah output dari coding yang telah ditampilkan. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma rakus, greedy algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek, shortest path problem, untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot yang bernilai tak negatif. Ini adalah contoh dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu mencari jalur terpendek. Saya akan mencari jalur terpendek di kota A menuju kota E. Di kota A mempunyai dua jalur, yaitu 5 dan 4. Diambil jalur terpendek yaitu 4. 4 itu menuju ke kota C. Di kota C ada 3 jalur. Jalur pertama 3, jalur kedua 1, dan jalur ketiganya yaitu 4. Diambillah jalur kedua yaitu 1. 1 itu menuju kota D. Di D itu hanya mempunyai satu jalur, yaitu 1. Maka sampailah di kota E. Dari total jalur yang semua telah dilalui, yaitu jarak yang ditempuh hanyalah 6. Maka jalur terpendek dari kota A ke E itu adalah 6. Sekian video yang saya buat kali ini untuk menyelesaikan tugas soft skill tentang teknologi game. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.